Oke, selamat sahabat semua. Kita akan belajar topik untuk menjelaskan apa artinya daripada the third person. Dan the third person ini banyak orang artikan sebagai oknum ketiga daripada oknum God di surga. Dan mereka menggunakan kutipan yang membuktikan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan Nyonya White yang mendukung teori bahwa ada oknum pertama, oknum kedua, dan oknum ketiga. Pelajaran ini kita pelajari untuk menyelidiki apakah penggunaan kata third person ini yang dimaksudkan oleh yang menulisnya artinya adalah oknum ketiga, karena kita harus izinkan yang menulis ini mengungkapkan apa maksudnya dalam kutipan-kutipan lainnya. Kita nggak bisa hanya mengambil satu kutipan lalu karena ada kata yang cocok dengan saya punya teori bahwa ada 3 oknum di surga, saya langsung artikan itu sebelum saya menyelidiki dulu secara keseluruhan tentang pernyataan ini dibandingkan dengan kutipan-kutipan lainnya yang bicara tentang hal yang sama ini, baru ambil konklusi apa maksud dari penulis, dalam hal ini Ellen G. White, mengenai pengertian daripada kata the third person yang digunakan dalam kutipan yang kita akan baca. Kita mulai di Lukas 10 ayat 26. Tuhan Yesus bilang kepada seorang lawyer ini yang mau mewarisi kehidupan kekal, dia bilang, apa yang tertulis di dalam hukum? Lalu Tuhan Yesus tanyakan, bagaimana kamu membacanya? Artinya kehidupan kekal itu tergantung daripada kamu punya pengertian yang diperoleh dengan bagaimana kamu membacanya. Jadi bisa saja dari Alkitab yang sama, kita punya pengertian berbeda-beda, padahal artinya cuma satu. Sehingga hanya yang benar pengertiannya yang akan memperoleh kehidupan kekal, dan yang salah nggak akan memperoleh kehidupan kekal, padahal mereka semua baca hukum yang sama. Di kutipannya di Special Testimonies Series A, nomor 10, halaman 37, dikatakan, kuasa kejahatan atau setan hanya bisa ditahan atau dibendung kuasa setannya melalui kuasa God. Nah, kita berhenti di kuasa God dulu. Artinya God yang 1 Korintus 8 ayat 6 bilang bahwa cuma satu God, yaitu Bapa. Artinya kuasa Bapa lah satu-satunya kuasa yang bisa membendung kuasa setan. Cuma kuasa Bapa. Nah sekarang pertanyaannya, kuasa Bapa ini boleh nggak diuraikan lagi? Nah kutipan ini menguraikannya. Jadi di sini katakan kuasa Bapa di dalam the third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus. Jadi nomor 1 ini kuasa Bapa. Nomor 1 kita harus tahu ini kuasa Bapa. Bapa punya kuasa. Ini miliknya Bapa. Ini Bapa punya kuasa. Dan Bapa punya kuasa itu adalah the Holy Spirit. Bapa punya kuasa adalah Roh Kudus. Artinya kuasa setan hanya bisa dibendung oleh Roh Kudus yang adalah kuasanya Bapa. Tapi kutipan ini ada tambahan di mana kuasa Bapa yang adalah Roh Kudus itu in the third person of the Godhead. Nah ini kata the third person ini orang dengan bebas ambil ini oknum ketiga. Padahal kutipan ini belum dipilah-pilah untuk mengerti apa arti daripada maksud semuanya ini kan. Belum dibandingkan dengan tulisan-tulisan roh nubuat yang lain. Jadi the third person of the Godhead, dan ini katanya melalui kuasa Bapa yang adalah Roh Kudus in di dalam the third person daripada Godhead. Di dalam, dia nggak bilang kuasa setan hanya bisa dibendung oleh kuasa Bapa yang adalah Roh Kudus, si third person daripada Godhead. Tapi sebelum itu saya mau baca dari Selected Messages. Berbeda-beda bentuk ekspresi digunakan oleh penulis-penulis yang berbeda. Artinya masing-masing penulis ada cara mengekspresikan apa yang benar. Sementara mereka mengekspresikan kebenaran yang sama, tapi cara ekspresinya beda dari orang lain. Artinya karena beda itu bukan berarti yang mereka ungkapkan beda, tapi cara mengungkapkan kebenaran yang sama itu yang berbeda. Sehingga penulis satu ini cara ungkapkannya beda dengan penulis yang lain, sementara mereka sedang ungkapkan hal yang sama. Kepada orang yang hanya membaca secara permukaan saja dan tidak teliti dalam membacanya, dan memiliki satu prasangka, prejudice, bagi orang yang seperti ini akan banyak dia temukan perbedaan-perbedaan dan kontradiksi waktu membaca firman Tuhan. Tetapi bagi orang yang benar-benar dia pikirkan, renungkan, dan dia sangat menghormati firman Tuhan sehingga dia nggak ceroboh waktu belajarnya,
Waktu dia mempelajarinya, dia punya terang tambah lama tambah terang, dan dia bisa lihat di bawah permukaan bahwa semua penulis Alkitab sebenarnya bicara tentang hal yang sama. Sehingga dia bisa mengerti pengungkapan-pengungkapan ekspresi yang berbeda itu sebenarnya mengungkapkan hal yang sama walaupun kata-kata yang digunakan bagi setiap orang itu berbeda. Jadi kita harus bandingkan White punya tulisan mengenai third person ini atau tentang Roh Kudus kan. Karena the third person of the Godhead yang adalah kuasa Bapa adalah Roh Kudus. Jadi kita harus menyelidiki tentang Roh Kudus, dan apa yang nulis itu tulis tentang Roh Kudus itu menjelaskan tentang in the third person of the Godhead ini kan. Mari kita lihat apa yang Mrs. White tidak bilang. Sehingga kita nggak bisa bilang itu yang dia bilang kalau bukan itu yang dia bilang. Oke, Mrs. White nggak bilang Holy Spirit adalah kayak sebuah. Holy Spirit, dia nggak bilang Holy Spirit adalah tetapi di dalam kan adalah oknum ketiga daripada Godhead. Dia nggak bilang itu. Mrs. White nggak bilang Roh Kudus oknum ketiga in the Godhead. Kan dia bilang in dengan of, kan? Bukan dengan of dan bukan dengan in. Mrs. White pun nggak bilang bahwa Holy Spirit is not the third person in the Godhead. Itu yang nggak dibilang. Jadi kita nggak bisa artikan bahwa dia adalah a third person of the Godhead, karena bukan itu yang dibilang. Kita nggak bisa artikan bahwa Roh Kudus a third person in the Godhead, bukan itu yang dibilang. Kita nggak bisa bilang bahwa third person in the Godhead, karena bukan itu yang dibilang. Yang dibilang adalah by the power of God in the third person of the Godhead. Nah, sebelum kita mengerti apa yang dia bilang dan apa yang dia nggak bilang tentang Godhead, kita harus cari tahu dulu apa itu Godhead kan. Karena Godhead ini kata yang termasuk dalam pernyataan ini. Sehingga kalau saya nggak ngerti apa Godhead, udah pasti saya nggak bisa tahu apa artinya. Saya nggak bisa hanya ambil kata the third person, sementara saya nggak ngerti kata Godhead. Jadi mari kita belajar apa arti daripada kata Godhead ini. Oke. Di Roma 1 ayat 20 dikatakan, hal-hal daripada Bapa yang tidak kelihatan. Artinya ada sesuatu daripada Bapa yang tidak kelihatan, dan yang tidak kelihatan daripada Bapa ini ada untuk bumi ini sejak bumi ini diciptakan. Dan hal-hal daripada Bapa yang tidak kelihatan dengan jelas kelihatan, dan kelihatannya kita bisa mengerti dari hal-hal yang diciptakan. Tentu saja hal-hal yang diciptakan bisa kelihatan, dan hal-hal yang diciptakan yang kelihatan itu membuat saya bisa mengerti yang tidak kelihatan. Nah, apa yang tidak kelihatan yang saya bisa mengerti dari hal-hal yang diciptakan? Katanya adalah Bapa punya kuasa yang kekal dan Godhead. Artinya kuasa yang kekal dan Godhead nggak bisa kelihatan. Tetapi saya bisa ngerti kuasa kekalnya dan Godhead-nya yang nggak kelihatan dari hal-hal yang diciptakan. Jadi kita belum tahu apa Godhead kan? Tapi Godhead itu nggak kelihatan, tapi bisa dimengerti dari yang diciptakan. Artinya hal-hal yang diciptakan adalah bukti daripada hal-hal yang tidak kelihatan dari Tuhan. Dan hal-hal yang tidak kelihatan, salah satunya adalah Godhead. Nah, kita lihat di Roma 1 ayat 20, dan dibilang di sini, for his invisible attributes, Tuhan punya yang tidak kelihatan, attributes yang tidak kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan antara Godhead atau eternal power. Jadi Bapa punya attributes yang tidak kelihatan, contohnya eternal power dan divine nature. Tadi dibilang apa? Eternal power dengan Godhead. Sekarang eternal power dengan divine nature. Artinya kata lain Godhead adalah apa? Divine nature. Nah, mari kita lihat apa arti attributes. Attributes adalah kualitas, karakter, atau ciri-ciri khas yang khusus dimiliki seseorang atau sesuatu. Artinya ada ciri-ciri khas daripada Bapa yang dimiliki Bapa yang adalah kuasa kekalnya dengan nature ilahinya. Artinya saya nggak bisa lihat kuasa Bapa, saya nggak bisa lihat nature ilahinya, tapi Bapa yang penuh kuasa yang nature-nya ilahilah yang membuat semua yang bisa kelihatan. Jadi kata lain Godhead apa? Divine nature, nature ilahi. Lalu kita lihat di kutipan Mrs. White selanjutnya. Hal-hal yang tidak kelihatan daripada Bapa sejak dunia ini diciptakan dengan jelas bisa dilihat, bisa dimengerti dari hal-hal yang diciptakan, yang adalah dia punya kuasa yang kekal dengan tadi Godhead. Kata lain Godhead adalah divine nature, dan kata lain divine nature adalah divinity. Dan Mrs. White kutip Roma 1 ayat 20. Jadi
kata Godhead adalah divinity, divine nature. Nature itu bisa nature-nya manusia, nature-nya God, nature-nya binatang, gitu kan. Jadi nature itu boleh katakan kelompok jenis manusia. Nature-nya Adam dan Hawa, nature-nya sama. Bapa dan anak, nature-nya sama, kan. Jadi ini bicara tentang yang tidak kelihatan. Tapi kita bisa tahu itu karena hanya yang memiliki eternal power dengan Godhead yang menciptakan. Nah kita tahu anak akan sama dong nature-nya dengan bapaknya, kan. Nggak bisa, anak punya nature beda dengan bapak. Jadi kalau anak itu nature-nya adalah man, humanity, bapaknya nature-nya humanity. Sama dengan Hawa, nature-nya Adam, kan. Karena Adam artinya mankind. Adam juga nature-nya Adam. Walaupun Adam namanya Adam, Hawa namanya Hawa, tapi Hawa adalah Adam nature-nya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Son of God. Tapi Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Tapi Tuhan Yesus bukan God orangnya, individunya, atau oknumnya. Dialah nature sama dengan God-nya, itu nature God. Jadi yang memiliki nature ini adalah Bapa dan anak. Dan kita tahu bahwa Bapa melalui anak yang menciptakan segala-galanya, kan. Di Kolose 1 ayat 15, 16, 17 kan kita tahu semuanya Bapa ciptakan melalui anak. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan dari Bapa yang ada di anak juga bisa kelihatan dari semua yang Bapa ciptakan melalui anak. Eternal power dan Godhead. Oke, kita lihat sini sekarang. Karakter dan kuasa God diungkapkan melalui pekerjaan tangannya. Nah, kita tahu pekerjaan tangannya adalah hal-hal yang diciptakan. Artinya hal-hal yang diciptakan ini mengungkapkan tadi eternal power dengan Godhead. Nah, eternal power adalah power of God. Godhead adalah apa? Karakter. Karena karakter seseorang itu hanya dia yang miliki. Nah, orang lain nggak bisa memiliki karakter dia, tapi orang lain bisa karakternya sama dengan dia. Karena karakter saya itu karakter saya. Nggak bisa itu saya punya karakter, orang lain punya. Tapi saya punya karakter bisa sama dengan dia punya kalau rohnya sama. Jadi karakter, divine nature, divinity, Godhead, karakter God dan kuasa God bisa ditunjuk dari yang dia ciptakan. Di dalam hal-hal alam bisa dilihat bukti daripada kasih Bapa, love, dan kebaikannya. Tanda-tanda diberikan untuk kita bisa melihat dari alam, God-nya alam. Bahwa dia punya eternal power dengan Godhead bisa dimengerti. Artinya kalau saya melihat Bapa itu love, saya nggak pernah lihat Bapa. Kalau saya melihat Bapa punya kuasa, saya nggak pernah lihat kuasanya. Tapi dengan saya melihat alam, bukankah alam itu menunjukkan betapa Bapa mengasihi saya? Bayangkan kalau dia buat langit itu warnanya kuning menyala, silau. Bayangkan kalau dia punya rumput dibikin warnanya oranye, silau. Coba lihat semua yang diciptakan. Coba lihat gambar ini. Bukankah orang mau foto ini karena indah? Dan bukankah keindahan ini menunjukkan bahwa yang menciptakannya sangat mencintai manusia untuk bisa melihat indahnya alam yang mengungkapkan Godhead, divine nature-nya dan karakternya. Jadi kalau saya cinta alam karena indah, dan saya bilang bagus sekali, jangan lupa foto ya. Artinya kamu suka dong karakter Tuhan. Karena kalau kamu bilang jelek sekali sih alam, artinya karakter Tuhan jelek. Dan karakter Tuhan menunjukkan bahwa Bapa tidak mencintai kamu. Karena dia nggak peduli pekerjaannya jelek, dia nggak peduli sama kamu. Jadi saya bisa lihat kasih Bapa, kebaikan Bapa, dan kuasa Bapa. Jadi kalau saya lihat gambar ini, saya lihat, wow, indahnya bukan main. Bukan main gambarnya. Nggak ada di alam gambarnya, nggak serasi. Nggak ada. Nggak ada di alam tuh kayaknya warnanya nggak cocok. Nggak ada. Dia punya ada sungainya, dia punya bunga-bunga berwarna-warna dan bentuk warnanya. Dia punya langit, dia punya gunung, dia punya bukit, dia punya awan. Kalau ada burung-burung juga. Bukankah semuanya cocok dan itu sedang mengungkapkan kuasa yang menciptakan itu dan karakter Bapa yang sangat indah dan penuh kasih yang diungkapkan dalam yang penuh dengan indah di alam itu. Artinya orang yang cinta Bapa akan cinta alam. Orang yang nggak suka alam, ragukan dia cinta Bapa. Karena alam itu mengungkapkan kasih Bapa. Jadi karakter atau divine nature yang diungkapkan dalam karakter dan kuasa Bapa ini adalah dia punya eternal power and Godhead. Jadi kalau dibilang tadi kuasa setan hanya bisa dibendung oleh
kuasa Bapa di dalam karakter dan kuasa ilahinya. Artinya kuasa setan hanya bisa ditaklukkan dengan orang itu memiliki kuasa Bapa dan kasih Bapa di dalamnya. Artinya karakter Bapa, divine-nya Bapa, power-nya Bapa, itu yang dibilang apa? The third person of the Godhead. Itu adalah Roh Kudus. Kuasa Bapa dan pengungkapan karakter Bapa itu adalah Roh Kudus. Kita akan baca selanjutnya. Alam dan revelation itu pengungkapan dalam firman Tuhan, dalam alam, okay? Nature and revelation memberikan saksi akan the love of God, kasih Bapa, itu kan? Kasih Bapa apa? Karakter apa? Dia punya divine nature. Divine nature-nya penuh dengan love, karakternya. Dan yang ciptakan itu siapa? God, yang penuh dengan power, bersabda saja langsung jadi ada. Bapa di surga adalah sumber kehidupan, sumber hikmat, dan sumber sukacita. Lihat kepada hal-hal yang indah dan dahsyat daripada hal-hal alam. Bagaimana diciptakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sukacita manusia, bukan hanya untuk sukacita manusia, tapi untuk semua makhluk hidup yang diciptakan. Lihat dia punya matahari, lihat hujan yang memberi sukacita dan menyegarkan bumi. Bukit-bukit, lautan, dataran, semua berbicara kepada manusia akan kasih pencipta, divine nature-nya. Bapalah yang memenuhi semua kebutuhan daripada makhluk ciptaannya. Lihat ini burung di sebelah kanan. Siapa yang ciptakan? Siapa yang desain dia punya warna? Itu adalah apa? Itu adalah kasih Bapa, karena makanya orang mau foto. Kalau orang mau foto itu membuktikan bahwa dia sangat suka apa yang dilihat, artinya dia suka karakter Bapa. Dan waktu saya lihat yang indah, Bapa bilang apa? Itu menunjukkan bahwa Bapa sangat mencintai kamu. Divine nature, Godhead. Dan kuasa yang menciptakan itu adalah kuasa eternal power. Dan itu diciptakannya melalui Roh Kudus. Jadi sejauh ini the third person adalah kuasa Roh Kudus. Sejauh ini masih banyak yang kita mau baca, oke? Di Galati 5 ayat 22 dikatakan, buah roh adalah love. Buah roh adalah love. Nah, kalau kuasa yang menciptakan itu adalah kuasa roh, dan roh itu waktu menciptakan yang saya lihat apa? Kasih Bapa. Yang saya lihat kasih Bapa. Artinya Bapa menciptakan segala-galanya melalui dia punya roh di dalam third person the Godhead. Jadi third person ini adalah roh yang dimiliki oleh Bapa yang eternal power dengan divine nature. Jadi semua yang kita lihat itu mengungkapkan kasih Bapa, dan kasih Bapa itu adalah hasil yang diciptakan melalui kuasa rohnya. Artinya kuasa love of God itulah yang bisa membendung kuasa setan. Life Sketches 80 dikatakan, ada salah satu daripada keluarga yang disebut di kutipan sebelumnya menentang manifestasi daripada kuasa Tuhan terhadap saya, Miss White. Jadi ada yang meragukan kuasa Tuhan yang sebenarnya bekerja dalam Ellen G. White. Dan menyatakan keyakinan dia bahwa saya itu sebenarnya di bawah kuasa excitement yang seharusnya saya tolak itu bukan kuasa Roh Kudus katanya. Tapi di saat dia bilang itu, tiba-tiba dia di-struck itu kayak kena kilat ya, di depan mata dia atau oleh kuasa God, ini power of God kan. Dan waktu kuasa the power of God memenuhi rumah atau ruangan itu dipenuhi dengan apa? Holy Spirit. Artinya the power of God yang dibilang in the third person of the Godhead, kita sudah tahu kan, the power of God itu Holy Spirit. Kuasa setan hanya bisa dibendung dengan kuasa God yang adalah Holy Spirit di dalam tadi Godhead sama dengan apa? Di dalam kuasa power of God dengan Godhead kan? Ini sama dengan Roma 1:20. Artinya setan hanya bisa dibendung dengan kuasa God yang ilahi di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kudus, Roh Nubuat di sini menggunakan kata third person untuk menjelaskan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu rohnya Bapa, dan kita akan belajar juga bahwa itu rohnya anak, itu bukan oknum ketiga. Begitulah cara Miss White untuk mengungkapkan Roh Kudus sebagai the third person, tapi dia nggak menggunakannya sebagai ada oknum ketiga selain Bapa dan Anak yang adalah the third person of the Godhead. Jadi kuasa setan hanya bisa dibendung dengan the eternal power of God yang adalah kasih. Kan kita tahu Godhead itu
Kita lihat karakter yang penuh kasih. Artinya kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang di Mazmur 33:6 adalah kuasa yang keluar dari mulutnya, yang menciptakan Adam menjadi makhluk hidup, yang adalah nafasnya. Dan di Yohanes 20 ayat 22 katakan, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah Holy Ghost. Kuasa itulah yang satu-satunya bisa membendung akan kuasa setan. Dan kita tahu di Alkitab, Tuhan Yesus usir setan dengan apa? Apakah dia panggil Roh Kudus atau dia bicara? Waktu Tuhan Yesus usir setan, dia bicara. Dan kata-kata yang keluar itulah kata-kata yang digunakan untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia nggak panggil kuasa Roh Kudus untuk tolong dia. Seakan-akan Roh Kudus oknum ketiga dia panggil untuk usir setan kan. Dia cuma ngomong saja. 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Atau God is divine. God is love. Dan love itu adalah dia punya buah roh. Dan kalau Bapa itu is the fullness of the Godhead, kalau Bapa itu penuh dengan kuasa, artinya kuasa itu otomatis dan dia adalah nature-nya divine, otomatis God is love. Makanya God is the fullness of the Godhead karena God is love. The Holy Spirit is the power of God who is love. Artinya Bapa bisa menaklukkan setan dengan dia berikan dia punya love melalui anaknya. For God so love. Dan barang siapa terima dia punya love, tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dan dibilang, whosoever believeth in Him, in Christ. Di dalam Kristus ada apa? Ada Holy Spirit. Dan Holy Spirit itu apa? Love. Buahnya. Artinya, Bapa kirim love-nya, dan love-nya diungkapkan oleh anaknya. Dan barang siapa percaya akan love-nya, buah spiritnya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah barang siapa percaya oknum ketiga? Oh. Artinya kalau oknum ketiga itu love, Bapa dan anak bukan love. No. Kalau oknum ketiga itu adalah love, cuma oknum ketiga, bukan oknum pertama dan kedua, kalau memang tiga oknum yang love. Lanjut. Di Roma 8 ayat 37 dikatakan, dalam segala hal kita lebih dari penakluk melalui Him, melalui Dia, God, yang mencintai kami. Love itu dia punya apa? Dia punya ciri khas Godhead dan kuasanya adalah kuasa daripada Bapa yang Godhead. Artinya melalui love-nya Bapa saya bisa taklukkan. Taklukkan apa? Ayat 38. Saya yakin kematian, kehidupan, malaikat, principalities, kuasa setan. Hal yang sekarang, hal yang nanti, ketinggian, kedalaman, makhluk apapun, kuasa setan tidak bisa memisahkan saya dari the love of God, eternal power and Godhead. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, artinya Bapa dan Anak tidak ada kuasa, karena hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa ketiga. Sementara setan hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Dan kuasa ini namanya Roh Kudus. Jadi kuasa setan tidak bisa memisahkan saya dari eternal power dan Godhead di dalam Yesus Kristus. Kita baca di Yohanes 3:16 apa? Barang siapa percaya di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada apa? Ada the love of God. For God's love of the world. Dan the love of God yang dalam Kristus apa? Eternal power and Godhead yang katakan the third person of the Godhead. The power of God. Hanya kalau saya percaya itu, saya bisa tidak berdosa. Kuasa setan gak bisa pisahkan saya dari eternal power dan Godhead in Jesus Christ. Kolose 2 ayat 9. Artinya di dalam Tuhan Yesus ada dong itu eternal power dan Godhead. Iya, karena dikatakan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus berdiam all the fullness of the love of God. Makanya waktu dibilang for God's love the world, yang dikirim anaknya. Artinya waktu saya terima anak, saya terima all the fullness daripada the love of God, the power of God. Dan kalau saya percaya itu, setan tidak bisa taklukkan orang itu. Efesus 3 ayat 19. Untuk mengenal the love of Christ, ya kan? The love of Christ itu apa tadi? All the fullness of the Godhead. Dengan mengenal the love of Christ, kamu bisa dipenuhi, kamu manusia. Kalau kamu mengenal the love of Christ, kamu bisa dipenuhi dengan all the fullness of the love of God. For God so loved the world. Whosoever believeth in the Son shall have eternal life. Enggak akan ditumbangkan setan. Agar kamu bisa menjadi atau mengambil bagian
agar kamu bisa mengambil bagian daripada divine nature atau the love of God. Agar kamu bisa mengambil bagian divine nature, Godhead, divine nature, Godhead kan, atau karakter Bapa. Kamu bisa partakers. Partakers artinya saya terima sesuatu yang milik orang, tapi dia nggak kehabisan itu. Saya bisa benefit dari sesuatu yang dimiliki orang, seakan-akan itu saya punya. Itu partakers, sharers ya. Jadi saya bisa terima itu melalui Kristus. Saya bisa terima itu melalui Kristus. Di Review and Herald August 18 dikatakan kita harus bertumbuh menjadi satu dengan Kristus. Kita harus mengambil bagian daripada dia punya Godhead, divine nature, karakter. Sebagaimana cabang dipersatukan dengan dia punya pokok dan mengambil bagian daripada nature-nya pokok, demikian kita juga setiap hari kita diberikan makanan dari pokok yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Artinya saya harus menjadi satu dengan Kristus sehingga saya bisa benefit dari Tuhan Yesus punya divine nature, karakter dan kuasanya. Kita harus berada dalam Kristus dan Kristus dalam saya. Sehingga cacat-cacat daripada karakter kita bisa hilang. Lebih dekat saya hidup kepada Kristus, lebih saya memantulkan dalam tutur kata dan dalam karakter image-nya Kristus. Lebih jauh saya memisahkan diri dari God, lebih jauh saya hidup dari terang kehidupannya. Dan pasti saya punya kehidupan akan bertentangan dengan yang diinginkan Bapa kalau saya tidak menjadi seakan satu. Jadi saya bisa memiliki karakter Bapa kalau saya menjadi satu sebagaimana cabang dicangkok kepada pokoknya. Saya bisa menjadi satu. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, berdiam dalam saya dalam kamu. Cabang tidak bisa oleh dirinya sendiri menghasilkan buah. Artinya saya nggak bisa menghasilkan buah roh, love, yang adalah pengungkapan divine nature God, kalau saya tidak menjadi satu dengan Kristus. Saya harus menjadi satu kalau mau menghasilkan buahnya Kristus. Dan buahnya Kristus itu yang membuat manusia nggak bisa ditumbangkan setan. Dan buah daripada Kristus adalah apa? Buah roh. Artinya saya harus ada rohnya yang adalah third person of the Godhead kalau saya mau taklukkan setan. Dan buktinya adalah karakternya diungkapkan dalam saya. Kalau saya memiliki the power of God in the third person of the Godhead. Yohanes 15 ayat 7. Untuk berdiam dalam Kristus ialah untuk firman-Nya berdiam dalam saya. Jadi untuk saya dicangkok menjadi satu dengan Kristus, Kristus punya firman yang harus berdiam dalam saya. Tapi kata lain firman di Yohanes 6:63 adalah Kristus punya roh yang harus berdiam dalam saya kalau saya mau menghasilkan buah daripada roh itu. Dan yang berdiam dalam saya apa? Spirit. Kata lain spirit apa? The fullness of the Godhead. Dan spirit itulah the power of God in the fullness of the Godhead. Itu dia. Artinya kalau saya memiliki power of God in the third person of the Godhead, saya memiliki rohnya Kristus yang adalah rohnya Bapa dalam Kristus, dan saya akan menghasilkan buahnya daripada roh Bapa dan Kristus. Dan hanya dengan demikianlah setan punya kuasa tumbang di tempat. Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, saya berdiam dalam Bapa dan Bapa dalam saya. Lalu Kristus bilang, perkataan-perkataan, atau kata lain perkataan apa? Roh yang berdiam dalam saya itu adalah Bapa punya roh atau Bapa punya power. Dan tadi power of God apa katanya? The third person of the Godhead. Artinya the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Rohnya Kristus yang berdiam dalam anak sehingga Tuhan Yesus nggak pernah ditumbangkan setan. Dibilang katanya, kalau kamu tidak mau ditumbangkan setan, kamu harus ada the power of God in the third person of the Godhead. Nah, di dalam Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sebagai manusia pernah ditumbangkan setan nggak? Enggak. Dan karena Tuhan Yesus memiliki itu rohnya Bapa di dalam dia. Dan rohnya Bapa itu apa? Yang di dalam Tuhan Yesus namanya the third person of the Godhead yang adalah the power of God. Sehingga dia nggak pernah panahnya mempan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau saya ambil bagian dalam Kristus, saya pun share the third person of the Godhead, partakers of the Holy Spirit, sehingga setan punya panah pun nggak mempan untuk memanahi saya.
Bapa punya roh yang berdiam dalam saya. Dia yang bekerja untuk menghasilkan buahnya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok, engkau cabang-cabangnya. Orang yang berdiam dalam aku, di mana aku punya roh berdiam dalam dia, menghasilkan banyak buah. Tanpa aku, tanpa rohku, tanpa the power of God in the third person of the Godhead, kamu nggak bisa bikin apa-apa. You can do nothing. Nothing. Nah, mari kita lihat kutipan ini. Ini bagus sekali kutipannya ya. Kristus nggak bisa bikin apa-apa dalam ministry di bumi ini untuk menyelamatkan manusia, seandainya kuasa ilahinya tidak digabung dengan manusianya. Kapasitas yang terbatas daripada manusia tidak bisa mendefinisikan misteri yang sangat indah ini. Di satu padukan dua nature-nya. Divine, yang kita tahu Godhead, dengan human. Ilahi dengan manusianya digabung dalam Tuhan Yesus. Itu nggak pernah bisa dijelaskan. Manusia akan memikirkannya dan akan berdiam diri karena nggak pernah bisa dijelaskan. Namun manusia sangat diistimewakan untuk mengambil bagian daripada Tuhan Yesus punya divine nature, Godhead, dengan sebagaimana itu cabang dicangkokkan kan. Dan dalam cara seperti ini, dalam cara in this way, dia bisa mengerti sedikit tentang misteri ini. Pengungkapan yang indah ini daripada kasih Bapa diungkapkan di kayu salib. Keilahian, divine nature, Godhead, mengambil nature manusia. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan Yesus mengambil kemanusiaannya dan mempertahankan divinity-nya dan tetap ada divinity-nya? Jawabannya, agar melalui righteousness kemanusiaan bisa mengambil bagian daripada divine nature-nya Kristus, all the fullness of Godhead. Persatuan antara divinity Godhead dengan humanity ini yang bisa hanya melalui Kristus atau di dalam Kristus, nggak bisa dimengerti pikiran manusia. Hal yang indah ini terjadi di dunia ini, peristiwa-peristiwa yang dahsyat dalam segala zaman nggak bisa dimengerti oleh hal-hal pikiran dunia. Mereka nggak bisa dijelaskannya melalui human science. Lalu dikatakan Kristus datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Kita tahu ini kedatangan kedua kali kalau kemuliaan kan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus enggak seperti misteri daripada sesuatu yang akan terjadi sebelum kedatangannya. Apa misteri yang lebih misteri daripada kedatangan Tuhan Yesus? Manusia harus mengambil bagian dalam divine nature-nya Kristus agar bisa berdiri di time of trouble. Manusia nggak bisa dalam human nature-nya sendiri berdiri di time of trouble. Nggak usah time of trouble, sebelumnya aja nggak bisa kan? Karena waktu misteri daripada kuasa setan yang bisa dibendung tadi hanya dengan kuasa itu, waktu misteri kuasa setan di time of trouble sedang bekerja, manusia akan kewalahan untuk menangkisnya. Kecuali dia mengambil bagian dalam divine nature atau apa tadi katanya? Dalam dia punya power of God in the third person of the Godhead. Apa? Kuasanya Kristus, rohnya Kristus. Jadi di time of trouble nanti, kalau saya tidak mengambil bagian dalam the third person of Godhead, kuasa saya tidak bisa membendung kuasa setan. Hanya kuasa the third person of the Godhead, hanya melalui kuasa divine power. Divine power apa? The third person of the Godhead. Yang dipersatukan dengan manusia, jiwa ini bisa tembus di time of trouble. Terus bilang apa? Tanpa saya punya third person of the Godhead, kamu gak bisa bikin apa-apa. Lalu dikatakan apa? Harus lebih sedikit kamu dan lebih banyak Kristus. Hanya kuasa the third person of the Godhead, hanya kuasa Bapa yang berada dalam anak yang namanya the third person of the Godhead lah. Jadi kalau saya bilang bahwa itu oknum ketiga, bagaimana saya bisa terima kalau saya menyangkal bahwa itu rohnya Kristus? Dan kalau saya bilang rohnya Kristus itu oknum ketiga dan saya bilang Kristus itu God sama dengan Bapanya, apa yang saya mau terima yang bisa membuat saya berdiri di time of trouble nanti? Nggak ada, tidak ada. Oke, bagaimana kita bisa menang melawan kuasa evil ini? Yohanes 5 ayat 30, Kristus bilang, aku sebagai manusia nggak bisa dari diri saya sendiri bikin apa-apa. Bukankah dia benar-benar menjadi manusia kalau dia bilang itu? Artinya Kristus kalau bergantung kepada dirinya sendiri, dia nggak bisa taklukkan kuasa setan. Nggak bisa. Kolose 2 ayat 9, di dalam Kristus yang nggak bisa bikin apa-apa sebagai manusia, berdiam apa? All the fullness of the Godhead. Eternal power in Godhead. Itu dia. Di Bapa punya
power ilahi penuh dengan kasih. Artinya power itu Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu nature daripada buah-buahnya. Jadi Roh Kudus itu power, buah-buahnya fruit of the Spirit. Itu nature daripada Godhead. Itu the third person of the Godhead. Di dalam Kristus ada itu. Sehingga walaupun Kristus sebagai manusia nggak bisa bikin apa-apa, setan pernah nggak berhasil untuk tumbangkan Tuhan Yesus yang di dalamnya ada all the fullness of Godhead? Enggak. Katakan di sini, Bapa nggak bisa dijelaskan dengan hal-hal bumi. Bapa adalah all the fullness of the Godhead. Dan anak adalah all the fullness of the Godhead. Lihat ini. Kan? Apakah setan pernah taklukkan Tuhan Yesus? Di mana kuasa Bapa yang penuh di dalam dia? Enggak. Dan kalau saya mengambil bagian, saya menerima rohnya Kristus, itu all the fullness of the Godhead di bagian saya juga, sehingga setan pun tidak bisa sentuh rumah Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Di dunia ini kamu akan ada tribulation. Paulus bilang, kamu akan menghadapi tribulation. Nah, kita lihat di Matius 24:21, kata lain tribulation apa? Time of trouble. Daniel 21. Artinya di dunia ini kamu akan melewati time of trouble. Paulus bilang apa? Be of good cheer. Jangan takut. Saya sudah taklukkan dunia, kuasa setan. Dan Tuhan Yesus taklukkan kuasa setannya dengan apa? All the fullness of the Godhead dalam dia. Kuasa Bapa yang buahnya adalah karakter divine nature-nya, love, peace, joy, long suffering. Itu yang taklukkan setan. Wahyu 3:20. Tuhan Yesus berdiri di pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaranya dan membuka pintu, terus bilang apa? Saya akan masuk. Dan kalau bilang saya akan masuk, Tuhan Yesus punya apa yang masuk? Tuhan Yesus punya roh, which is the power of God in the third person of the Godhead akan masuk. Dan waktu kuasa itu masuk, apa yang Tuhan Yesus bilang di ayat 3:21? Bagi dia yang menang, sebagaimana saya menang. Katanya saya, Tuhan Yesus menang karena di dalamnya ada the third person of the Godhead. Dan yang masuk ke saya apa? Partakers of the Godhead and the eternal power. Jadi saya sebagaimana Tuhan Yesus menang karena sama-sama ada the power of God and eternal power dengan Godhead. Hanya kuasa itulah yang bisa buat saya menang. 2 Petrus 1:4 dikatakan, that by this, melalui ini kamu bisa mengambil bagian daripada the divine nature. Kalau kamu menjadi satu dengan Kristus, kalau kamu terima firman itu yang adalah roh Kristus, rohnya Kristus, bukan oknum lain selain Kristus. Artinya ajaran Trinitas yang memisahkan Kristus dari Roh Kudus dan memisahkan Roh Kudus dari Bapa, itu bukan third person of the Godhead. Karena Roh Nubuat menggunakan kata third person of the Godhead untuk menjelaskan ini adalah rohnya Bapa yang ada dalam Kristus. Itulah cara penulis mengungkapkannya, menggunakan kata-katanya, dan kita harus tanya kepada dia apa maksudnya, bukan cepat-cepat ambil kesimpulan hanya karena saya mengerti persis apa arti kata itu, walaupun bukan dengan maksud itu dia menggunakannya. Efesus 3:19, kamu bisa dipenuhi dengan all the fullness of God kalau kamu terima rohnya Kristus. Nah, mari kita lihat rohnya Kristus sekarang. Mari kita lihat the Spirit of Christ. Setan hanya bisa dibendung kuasanya melalui kuasa God di dalam the third person of the Godhead, dan kuasa God yang ada di dalam the third person of the Godhead adalah Roh Kudus. Artinya setan hanya bisa ditaklukkan oleh Roh Kudus yang adalah the power of God, yang buahnya adalah love, yang adalah nature Godhead, dan namanya apa? The third person. Itu cara Miss White bilang bahwa itu adanya Roh Kudus. Enggak pernah dia bilang God the Holy Spirit. Enggak ada di Alkitab, dimanapun enggak ada. Hanya dalam ajaran Trinitas lah itu ada. Tadi dikatakan kamu hanya bisa menang by the power of God in the third person of Godhead. Kristus bilang kepada kami bahwa Roh Kudus adalah penghibur, dan penghibur adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang Bapa akan kirim dalam namaku. Ini Roh Kudus ini dia maksudkan tentang kemahahadiran rohnya Kristus. Apakah dibilang Roh Kudus adalah oknum selain Bapa dan Anak? Enggak. Dia bilang inilah Kristus punya roh yang bisa berada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Itu Kristus, the Spirit of artinya pemilik. Ini rohnya Kristus, bukan oknum selain Kristus. Tentang ini kan kita baca di 14 MR. Tuhan Yesus kita tahu ada kemanusiaannya terbatas.
Sehingga Tuhan Yesus nggak bisa omnipresence kemanusiaannya. Oleh sebab itu, dia tinggalkan murid-muridnya dan pergi ke Bapa, dan dia kirim Holy Spirit untuk menjadi penerusnya di bumi. Lihat ini. Roh Kudus, yang tadi kita lihat, Roh Kudus adalah the third person of the Godhead. Sekali lagi ya, Roh Kudus adalah the power of God in the third person of the Godhead. Artinya Roh Kudus, the third person atau the power of God in the third person of the Godhead adalah Yesus Kristus sendiri. The Holy Spirit is Himself. Dia nggak bilang the Holy Spirit is not Christ. Dia nggak bilang the Holy Spirit, power of God in the third person of the Godhead. Dia nggak bilang the Holy Spirit is another person. No. Holy Spirit, yang kata lainnya the power of God in the third person of the Godhead, is Himself. Tanpa oknum kemanusiaannya. Karena oknum kemanusiaannya terbatas kan. Jadi Roh Kudus itu apa tadi katanya? Roh Kudus adalah the love of God, the love of Christ. Apakah the love of God itu oknum yang lain sehingga God itu nggak love? Kalau Holy Spirit itu adalah love, artinya Bapa dan Anak bukan. Artinya Roh Kudus yang adalah love-nya Kristus adalah dia punya love. Tapi dia punya love itu adalah kuasanya juga yang manusia tentu saja nggak bisa jelaskan kan. Dan itulah yang berada dalam manusia. Dia punya love yang kita baca di Roma 8. Love-nya Bapa dan Anak nggak bisa dipisahkan dari kuasa setan. Love. Love apa? Fruit of the Spirit. Siapa punya love? Bapa punya love dan Anak punya love adalah rohnya mereka. Tanpa oknum kemanusiaannya. Jadi walaupun Tuhan Yesus sebagai tubuhnya di surga, Bapa di surga, tapi mereka punya karakter yang adalah kuasanya di dalam saya. Itu bukan oknum lain, karena ini Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus punya karakter. Kita baca di Desire of Ages. Tuhan Yesus mempertahankan kemanusiaannya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia kirim dia punya spirit sementara tubuh manusianya di surga. The third person of the Godhead adalah karakter Kristus. Allah, Kristus punya roh, bukan oknum yang lain. Kita lihat di Review Herald. Roh Kudus diberikan sebagai agency regenerating, artinya memberikan kehidupan. Tanpa hal ini, korban Kristus nggak ada gunanya. Kuasa setan yang tambah lama untuk berabad-abad tambah kuat, dan manusia tunduk kepada kuasa ini sangat dahsyat. Dosa hanya bisa ditahan, dibendung, dan ditaklukkan melalui the mighty agency of the third person of the Godhead yang akan diterima tanpa modified energy, tanpa kuasanya dikurangi. Dan kata daripada tanpa dikurangi kuasanya adalah in the fullness of the Godhead atau in the fullness of the divine power. In the fullness of the divine power adalah kuasa Tuhan, rohnya Kristus tanpa batasnya. Baru kuasa setan ditaklukkan. Kristus, lihat ini. Kristus telah memberikan dia punya roh sebagai divine power. Kata lain divine power apa? Eternal power and Godhead. Atau kata lain eternal power and Godhead apa? Third person. Tuhan Yesus telah memberikan dia punya roh. Tuhan Yesus telah memberikan dia punya third person of the Godhead untuk kita taklukkan dosa. Penghibur yang Kristus janjikan adalah the Spirit in all the fullness of the Godhead. Ini kan? Spirit in all the fullness of the Godhead. Artinya tidak di-courting tenaganya. Dan kalau dibilang Spirit in all fullness of the Godhead, sama dengan apa? The power of God in the fullness atau in the third person of the Godhead, sama dengan the Spirit in all the fullness of the Godhead, sama dengan Kristus punya roh, membuat terungkaplah kuasa divine grace-nya dalam manusia. Bisa lihat bahwa the third person of Godhead, jangan bilang the third-nya itu third being, the third-nya adalah Kristus punya roh. The third person of the Godhead is the Spirit of Christ. Kristus punya spirit is a divine power, ya kan? Atau Kristus punya spirit adalah eternal power and Godhead. Dan kalau kita ganti eternal power dengan Godhead, Kristus punya spirit adalah the power of God in the third person of the Godhead. Jangan lupa, untuk mengartikan sesuatu, kita harus tanya kepada yang menulis itu, apa maksud kamu? Dan biarlah dia sendiri yang menjawabnya. Jangan tanpa konsultasi, saya artikan hanya untuk sesuaikan dengan saya punya pengertian.
yang saya sudah cetuskan sebelum saya belajar. Kondisi manusia melalui dosa harus ditumbangkan. Sudah menjadi sesuatu yang alamiah bagi manusia. Dan kuasa yang memperbaiki kita harus supernatural. Kalau enggak, ada hasilnya. Hanya ada satu kuasa yang bisa membendung kuasa setan. Sama dengan tadi kan? Hanya ada satu kuasa. Kuasanya tadi apa katanya? The third person of the Godhead. Tapi ketupan ini bilang apa? Hanya ada satu kuasa yang bisa membendung kuasa setan. The power of God in the third person of Godhead. Tapi misalnya tulisnya apa? This power is the power of God in Jesus Christ. Artinya, the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Jelas, 100%. Mrs. White menjelaskan sendiri tulisan dia. Tanpa manusia harus tebak-tebak. Dan di dalam Kristus berdiam all the fullness of the Godhead. Eternal power in Godhead atau the third person of the Godhead. The divine spirit yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah kehadiran, the presence, dan kuasa God. Kehadiran apa? Omnipresence-nya. Kuasa God tadi apa? Apa kuasa God? Divine spirit, the third person of the Godhead. The power of God yang berada dalam Kristus is the presence. The presence ya, ini salah tulis. Is the presence in the third person. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran the third person. Kristus dan kuasanya adalah Kristus dan kuasanya in the third person of the Godhead. Bukan another person in the Godhead, but it is the third person of the Godhead, not in the Godhead. Karena di dalam Godhead itu nggak ada 3 oknum. Godhead itu adalah keilahian daripada Bapa dan Anak. Bukan di dalam Godhead ada 3 oknum. 2 oknum memiliki Godhead. Harus ada kuasa bekerja dari dalam, baru ada perubahan hidup. Kuasa itu apa? Kuasa itu is Christ. Bukan oknum ketiga. Tadi dikatakan kan? The Holy Spirit is Himself. That power is Christ. Dengan dia punya roh, Kristus mengirim pengaruh perdamaian dan kuasa yang mengambil dosa. Apalagi? Dia punya roh, bukan oknum ketiga. These are wages. Satu-satunya pertahanan melawan evil, kita tahu evil yang bisa ditaklukkan, the power of God in the third person of Godhead, is berdiamnya Kristus dalam hati. Kristus, bukan oknum ketiga. Karena roh itu, karakter itu, Kristus punya karakter. Karakter Kristus bisa nggak dipisahkan dari dirinya? Jadi bilang aja, Kristus sama. Karakternya Kristus sama. Karena karakter Kristus bukan karakter orang lain. Walaupun karakter orang lain sama dengan dia punya. Harus mengerti itu. Kristus adalah sumber daripada semua yang benar. Dialah satu-satunya yang bisa membangkitkan pencitra berdosa. Dialah sumber kuasa kita. Dan ada orang yang bisa bertobat tanpa kuasa Kristus. Kuasa Kristus lah yang bisa membuat benci dosa dan benci setan yang bisa dihasilkan dalam hati saya. Bukankah ini satu-satu kuasanya yang namanya the third person of the Godhead? Holy Spirit, Roh Kudus yang keluar dari satu-satunya Bapa punya anak yang keluar dari Bapa. Bigatan. Kata bigatan lahir. Cuma itu, Holy Spirit keluar dari anak, punya mulut. Makanya di Matius 4 ayat 4, "And shall not live by bread alone, by every word that proceedeth out." Dan yang Tuhan bilang di Yohanes 6:63, "Words that I speak unto you," keluar dari mulut, "they are spirit." Not until the life of Christ menjadi kita punya sumber kuasa dalam kehidupan kita, baru kita bisa menentang atau membendung kuasa setan. Apa yang bisa membendung kuasa setan? The life of Christ, bukan the life of the Holy Ghost. Karena the Holy Ghost itu the life of Christ, bukan oknum yang lain. John 6:63, perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah spirit and life. Spirit and life, the life of Christ, bukan oknum ketiga yang membendung kuasa setan. Bukan mainnya. Jadi kita lihat sini. Third person of the Godhead adalah the life of Christ, the spirit of Christ, the power of Christ, tanpa oknum manusianya, dan karakter Kristus tak bercacat, tak ada kesalahannya, kudus, sempurna. Dan itu adalah life of Christ, dan semua itu, the life of Christ adalah Holy Spirit. Itu Kristus. Itu Kristus punya. Itu Kristus punya. Itu bukan oknum yang lain. Hanya melalui karakter Kristus lah orang bisa taklukkan setan. Hanya melalui kuasa Kristus yang adalah karakternya orang bisa taklukkan dosa. Bukan oknum ketiga. Di surga pernah ada oknum 3 selain malaikat yang lain. Apa? Anak Lucifer.
oknum ketiga yang mau menjadi seperti Bapa dan Anak adalah Lucifer yang menjadi setan. Sekarang dia diangkat menjadi oknum ketiga yang membinasakan manusia. Dan hanya melalui kuasa Kristus yang kita kenal sebagai the third person of Godhead, kuasa yang mau menjadi oknum ketiga ini bisa ditumpahkan. Pelajarilah firman Tuhan untuk kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Rightly dividing the word of truth. Artinya, make sure kamu memilah-milah. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan kalau belum melihat gambaran keseluruhannya. Ada banyak variasi dalam pohon, tapi nggak ada dua daun yang sama. Variasi ini yang membuat sempurna pohon itu. Di Alkitab, kenapa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes di dalam The Gospel, dan ada kisah para rasul dan penulis-penulis yang lain. Sementara mereka ngomong tentang hal yang sama. Tapi kenapa banyak orang yang tulis? Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagaimana yang Dia inginkan. Jadi jangan kamu rubah-rubah kalau itulah yang Tuhan inginkan. Dia memberikannya melalui penulis-penulis yang berbeda. Sehingga masing-masing penulis ada cara pengungkapannya sendiri. Walaupun mereka semua bicara tentang hal yang sama. Sama dengan Miss White. Dia pakai third person of Godhead, di mana mungkin Yohanes pakai Roh Kudus, Spirit of Truth, Miss White pakai the third person of Godhead, tapi semua bicara tentang hal yang sama. Dan kalau kita padukan semuanya, kita bisa lihat bahwa semuanya sama, tapi diungkapkan dengan cara masing-masing. Masing-masing ada pengalamannya masing-masing, dan perbedaan ini memperluas dan memperdalam pengetahuan yang dibawakan untuk pendengar yang pikirannya beraneka ragam. Walaupun diungkapkan dengan cara yang tidak sama, tapi waktu disatu padukan semuanya, artinya satu. Dan dalam hal seperti itulah, saya bisa lihat betapa indahnya firman Tuhan. Pencipta daripada semua ide bisa mengimpress pikiran-pikiran yang berbeda dengan hal yang sama. Tetapi masing-masing penulisnya, nabi-nabi, mengungkapkannya dengan cara yang berbeda tanpa bertentangan satu dengan yang lain. Sekali lagi, ada yang ungkapkan Roh Kudus dengan masing-masing. Dalam hal ini, Miss White gunakan kata third person. Kita harus tanya, maksud kamu apa? Jawabannya, bacalah semua tulisanku, akan terungkap apa maksudnya. Kalau kita dengan rendah hati dan jujur dan siap berubah kalau dibuktikan salah, kita akan lihat betapa indahnya firman Tuhan. Daripada cuma pilih satu kata, langsung ambil kesimpulan. Di apa the third person of the Godhead? The third person of Godhead adalah rohnya Kristus. Melalui inspirasi Roh Kudus, Tuhan telah memberikan kebenaran ini kepada nabi-nabinya. Untuk diungkapkan sesuai dengan kemampuan setiap manusia untuk mengertinya oleh Roh Kudus. Ada orang yang bisa mengerti ini, mengerti itu. Waktu mereka gabung semua tulisannya, mereka bisa lihat bahwa walaupun setiap penulis menggunakan istilahnya mereka masing-masing, tapi semua itu sumbernya dari Roh Kudus. Dan malahan memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang hal-hal yang seandainya sama semuanya, nggak pernah bisa dialami oleh umat Tuhan. Semoga kalian sudah mengerti pernyataan yang sangat membingungkan banyak orang yang menggunakan kutipan ini sebagai bukti bahwa ada 3 oknum. Sementara Alkitab dan Roh Nubuat telah menjelaskan bahwa the third person of Godhead adalah rohnya Kristus. To God be the glory.